Shalom semuanya, kembali kita dalam bahasan Torah mingguan bagian yang ke-7, Parashat Vayetze. Dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 32 ayat 3. Parashat Vayetze menggambarkan cara Yakub menikahi Leha dan Rahel. Dalam konteks ini, Arizal membahas masalah takdir Tuhan dalam mengatur perjodohan. Dalam Midrash pada parashat ini tertulis bahwa Rabi Yehuda Bar Simon membuka wacananya dengan menjelaskan ayat berikut. Tuhan menempatkan orang yang menyendiri di sebuah rumah. Dia membawa para tahanan keluar pada waktu yang paling tepat. Mazmur 68 ayat 7. Dia melanjutkan, seorang ibu yang bukan Yahudi pernah bertanya kepada Rabbi Yosi Bar Khalaftar. Pertanyaannya, dalam berapa hari yang Maha Kudus diberkatilah dia menciptakan dunianya? Berisi Raba 68:4. Midrash kemudian melanjutkan, dalam 6 hari, jawab Rabbi. Dan sejak itu, apa yang telah dia lakukan? Ibu ini kembali bertanya. Rabbi pun menjawab, yang Maha Kudus diberkatilah dia duduk dan membuat pasangan berpasangan atau menjodohkan. Jawabnya, menjodohkan anak perempuan pria ini kepada anak laki-laki pasangan, istri pria ini kepada pria itu, harta milik pria ini kepada pria itu. Apakah itu begitu sulit? Dengan nada mengejek, ibu ini bertanya, karena aku juga bisa melakukan hal yang sama. Aku punya begitu banyak pelayan, pria dan wanita. Dalam waktu singkat aku bisa menjodohkan mereka. Dia berkata kepada Rabbi, jika mudah di matamu, di hadapan yang Maha Kudus diberkatilah dia, hal itu sama sulitnya seperti membelah Laut Merah. Rabbi Yosi Bar Khalaftar pun pergi. Ibu ini pun pergi dan kemudian mengambil 1000 pelayan pria dan 1000 pelayan wanitanya dan membariskan mereka berhadapan satu sama lain. Dia kemudian berkata, yang ini akan menikahi yang itu dan yang ini akan menikahi yang itu. Dan sepanjang malam itu dia mulai menikahkan mereka. Keesokan harinya terjadi kegaduhan. Orang-orang yang telah disatukan tadi kemarin datang dan mulai mengeluh kepada ibu ini. Karena kepala yang satu terluka, mata yang satu keluar dari rongganya, kaki yang lain patah. Dia bertanya, ibu ini bertanya kepada mereka, ada apa dengan semua ini? Wanita ini berkata, saya tidak menginginkan pria ini. Sementara pria itu juga memprotes, saya juga tidak menginginkan wanita ini. Jadi semua gaduh karena tidak cocok. Langsung ibu tersebut mendatangi Rabbi Yosi Bar Khalaftar dan mengakui di hadapannya, memang benar, tidak ada Tuhan seperti Tuhan. Tauratmu itu memang indah dan patut dipuji. Dan engkau berbicara kebenaran. Dia berkata kepadanya, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, jika itu mudah di matamu, di hadapan yang Maha Kudus diberkatilah dia, hal itu sama sulitnya seperti membelah Laut Merah. Yang Maha Kudus diberkatilah dia mencocokkan mereka dengan keinginan dan kerugian mereka masing-masing. Apa buktinya? Tuhan membuat individu itu tinggal di sebuah rumah. Dia kemudian mengeluarkan para tahanan dengan cara yang tepat. Ya. Dalam bahasa Ibrani, bakosarot. Apa yang dimaksud dengan bakosarot? Cara yang tepat. Menangis dalam bahasa Ibrani itu bechi, dan lagu dalam bahasa Ibrani shirot. Jadi dia menginginkan pendampingnya memanjatkan lagu yang mengandung nada tangis, tetapi pasangannya tidak akan menangis. Demikianlah dalam parashat ini ya digambarkan bagaimana begitu susahnya, ya sulitnya Yakub untuk mendapatkan Rahel. Dia harus bekerja 7 tahun, setelah genap 7 tahun, bukan Rahel yang diberikan, malah Lea yang diberikan. Kemudian Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Begitu mengerikan digambarkan, ya, bagaimana Yakub berusaha untuk mendapatkan Rahel. Ya, maka pada saat ini setiap pengantin perempuan Yahudi, mereka harus membuka tudungnya. Setelah itu pengantin pria datang dan menutup. Kemudian membawa pengantinnya ke bawah kubah. Hal ini agar tidak terjadi lagi seperti Yakub, karena pada saat itu tudung daripada pengantin perempuan tertutup sehingga Yakub tidak melihat. Dan pada saat pengantinnya keluar dengan muka yang tertutup tudung, malah Laban memadamkan api pada saat itu, ya, pelita-pelita pada saat itu, sehingga membuat Yakub bingung, lah kenapa ini, ada apa? Ya, ternyata dia berikan Lea dengan cara demikian. Ya, digambarkan begitu susah. Makanya sekarang
setiap pasangan Yahudi, perempuannya itu, tudungnya itu sebelum dibawa ke kupa harus terbuka, sehingga laki-laki memastikan, meyakinkan bahwa memang benar ini pasangannya yang dipilih. Setelah itu baru dia akan menutup tudung daripada perempuan pasangannya ini dan dibawa kupa. Tetapi Rabbi Yosef Jacobson katakan bahwa sebenarnya setiap kita ketika masuk dalam suatu pernikahan, sebenarnya kita menikahi Lea dan juga Rahel. Ya. Artinya bahwa ketika kita tudung itu dibuka, ya, terbuka, kita melihat itu betul itu Rahel. Ya. Tapi begitu kita tutup tudung dari pasangan pengantin kita, maka dialah Rahel. Dia adalah pribadi yang tidak kita ketahui. Dia ada di dalam daripada jiwa pengantin kita. Kita tidak tahu bagaimana letih, lesu, lemah, dan tidak cantiknya dia di dalam. Jadi ketika seorang laki-laki menikahi, sebenarnya dia menikahi juga perempuan, yaitu perempuan yang dengan matanya langsung memandang keindahan pasangannya, tetapi juga dia menikahi jiwa atau karakter yang tidak dia ketahui, yang ada di dalam pribadi pengantin ini. Demikian, terima kasih, sahabat Shalom.